Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah berdasarkan sebuah studi analitis berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas atau membaca tentang hijrah ke Madinah. Baik, kita baca saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hijrah ke Madinah. 1. Faktor-faktor penyebab. A. Cobaan dan tekanan. Sejak Rasulullah SAW melakukan dakwah secara terang-terangan, beliau dan para pengikutnya senantiasa mendapat berbagai macam bentuk tekanan, penganiayaan dan ancaman dari kaum kafir Mekah. Maka dari itu, beliau terus mencoba untuk mencari perlindungan atau jaminan keamanan keluar Mekah. Seperti kita saksikan sebelumnya, ketika situasi dan kondisi Mekah semakin sulit untuk berdakwah dan tidak menjamin keamanan dirinya, beliau memerintahkan para pengikutnya agar berhijrah ke Habasyah, lalu ke Taif, beliau lakukan sendiri, dan terakhir ke Madinah. Adapun bukti bahwa terjadinya berbagai macam cobaan dan penindasan di Mekkah adalah salah satu unsur penyebab hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah adalah 1. Perkataan Bilal radhiyallahu an ketika sedang berada dalam hijrahnya di Madinah. Ia berkata, "Ya Allah, laknatilah Syaibah bin Rabi'ah, Atabah bin Rabi'ah dan Umayyah bin Khalaf, sebagaimana mereka telah mengusir kami dari negeri kami ke negeri yang penuh dengan penyakit." Kedua, keterangan Aisyah radhiyallahu an tentang beberapa penyebab hijrah ayahandanya Abu Bakar ke Madinah. Ia mengatakan Rasulullah SAW mengizinkan Abu Bakar radhiyallahu an untuk keluar dari kota Mekah ketika tekanan dan penindasan kepadanya semakin sengit. Faktor ini pula yang telah menyebabkan Abu Bakar dan kaum muslimin berhijrah ke Habasyah. Hal ini tersirat dari perkataan Aisyah radhiyallahu an berikut ini. Ketika kaum muslimin sering ditempa berbagai cobaan, Abu Bakar keluar dari kota Mekah menuju ke negeri Habasyah. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa salah satu unsur penyebab hijrah adalah telah terjadinya banyak penyiksaan dan penindasan terhadap kaum muslimin. B. Adanya jaminan keamanan atau perlindungan terhadap dakwah Islam untuk terus berjalan. Faktor ini dapat dipahami dari berbagai pasal materi Bai'at Aqabah kedua yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Jabir. Kisah tersebut juga diriwayatkan oleh para ulama hadis lainnya seperti Ibnu Ishaq. C. Pendustaan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan ajarannya. Para pembesar Quraisy dan kaumnya selalu mendustakan Rasulullah SAW dan memaksa beliau mendakwahkan ajarannya kepada kaum lain yang mau mempercayainya. Seperti kita jumpai, Sa'ad bin Mu'az telah melukiskan fakta ini dengan berkata, "Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, tidak ada satu orang pun kaum muslimin yang tidak ingin untuk berjuang melawan orang-orang yang mendustakan Rasulmu dan kemudian mengusirnya." Dalam riwayat lain disebutkan, salah satu kaum yang telah mendustakan nabimu dan mengusirnya adalah bangsa Quraisy. Ibnu Ishaq juga telah menyebutkan bahwa pendustaan kaum Quraisy ini termasuk salah satu dari sekian banyak unsur penyebab hijrahnya Rasulullah ke Madinah. D. Kekhawatiran akan terjadinya petaka bagi agama. Hal ini terlihat jelas dari jawaban Aisyah radhiyallahu an ketika ditanya tentang hijrah. Ia berkata, kaum beriman lari dengan membawa agamanya kepada Allah dan Rasulnya karena takut akan terjadi bencana terhadap agamanya. Ibnu Ishaq juga menyebutkan, kaum Quraisy terus melancarkan tekanan dan penindasan kepada kaum muhajirin hingga mereka berupaya memalingkan mereka dari ajaran agama mereka Islam dan mengusir mereka dari negeri mereka. Maka di antara mereka kaum muslimin itu ada yang diusik agamanya, teraniaya oleh mereka dan lari dari negerinya untuk menjauhkan diri dari mereka. Diizinkannya kaum muslimin untuk berperang. Hal tersebut disebutkan oleh Ibnu Ishaq yang mengatakan firman Allah,
telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Quran Surah Al-Hajj 39-41. Ini adalah ayat pertama yang diturunkan untuk mengizinkan kaum muslimin memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Pendapat ini diikuti oleh Ibnu Abbas dan para ulama lain. Maka perlu digarisbawahi bahwasanya peperangan yang dilakukan kaum muslimin adalah hanya untuk mencari keridhaan Allah semata, sehingga mereka pun rela dan siap menanggung penderitaan fisik maupun mental dan meninggalkan sanak saudara, keluarga dan negeri mereka. Tentang hal itu, Kabab radhiyallahu an pernah berkata, kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya demi mendapatkan ridho Allah, sehingga semua pahala kami serahkan kepada Allah. Ada banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan hijrah dan mereka yang melakukannya. Hal itu karena Islam tidak akan tegak berdiri kecuali setelah memiliki sebuah negara sendiri yang berdaulat. Sementara itu suatu negara tidak akan berdiri tanpa adanya tanah, wilayah dan penduduk yang mau mentaati dan mematuhi perintah pemimpinnya. Bukhari meriwayatkan, Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada masyarakat muslim Mekah, sesungguhnya aku melihat tempat hijrah kalian penuh dengan pohon-pohon kurma yang tumbuh di antara dua tanah larva, baca tumbuh subur. Maka orang-orang yang hendak hijrah ini pun pergi hijrah ke Madinah. Sementara itu orang-orang yang sebelumnya berhijrah ke Habasah akhirnya kembali ke Mekah dan kemudian menyusul berhijrah ke Madinah. Orang pertama yang hijrah ke Madinah. Menurut penuturan Bukhari, orang yang pertama kali hijrah ke Madinah adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum. Sedangkan Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad berpendapat bahwa yang pertama kali melakukan hijrah adalah Abu Salamah bin Abdul Asad. Musa bin Aqabah sepakat dengan pendapat yang terakhir ini. Namun demikian, Ibnu Hajar mengatakan bahwa kedua hadis ini dapat disatukan maknanya atas dasar prioritas atau nilai dari maksud hijrah dari kedua orang itu, yakni bahwa Abu Salamah pergi hijrah ke Madinah bukan dengan tujuan untuk menetap di sana, sedangkan Mus'ab melakukannya untuk tinggal dan menetap di Madinah dalam rangka melaksanakan tugas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengajar kaum muslimin Madinah tentang berbagai hal yang berkaitan dengan ajaran Islam. Berbagai rintangan dalam hijrah. Ummu Salamah menceritakan, pada saat akan berhijrah, suamiku Abu Salamah bermaksud hendak membawa serta diriku dan anakku Salamah. Namun keluargaku mengetahui maksud suamiku itu, lalu mereka menemui Abu Salamah dan berkata, nafsumu itu membuat kami akan kehilangan dirinya. Maka ketahuilah kami tidak akan pernah membiarkan dirimu membawanya pergi ke negeri lain. Lantas mereka merebut paksa diriku dari suamiku. Melihat hal itu, keluarga Abu Salamah sangat marah dan tidak menerima perlakuan keluargaku. Lalu mereka pun mendatangi kami dan berkata, demi Tuhan, kami tidak akan membiarkan anak kami Salamah tetap bersamanya bila kalian merebut ibunya dari saudara kami Abu Salamah. Akibatnya terjadilah percekcokan mulut yang cukup sengit untuk memperebutkan anak kami. Namun akhirnya keluarga Abu Salamah berhasil merebutnya dan membawanya pergi. Singkat cerita, akhirnya Abu Salamah pergi hijrah ke Madinah tanpa bersama kami. Dituturkan setelah suaminya pergi hijrah ke Madinah dan putranya diambil keluarga Abu Salamah, setiap pagi Ummu Salamah pergi ke sebuah lembah dan menangis di tempat itu sampai sore hari. Hal itu dilakukannya selama kurang lebih setahun. Lalu salah seorang kerabatnya merasa iba dengan hal itu. Maka ia pun membawa Ummu Salamah menemui keluarga suaminya. Ia berkata kepada mereka, sudikah kalian mengeluarkan saudara kami ini dari kesedihannya? Sungguh kalian telah memisahkannya dari suami dan putranya satu-satunya. Keluarga Abu Salamah pun berkata kepada Ummu Salamah, bila kamu mau, temuilah suamimu. Lalu mereka memberikan kembali Salamah ke pangkuan ibunya, dan kemudian keduanya pergi menyusul Abu Salamah ke Madinah dengan dikawal oleh Utsman bin Abi Talha. Rintangan serupa juga terjadi pada Suhaib Sa'dan ketika hendak ikut hijrah. Kaum musyrik berkata kepadanya, kamu datang ke sini Mekah dengan kemiskinan. Sekarang setelah hartamu menumpuk dan segala keinginanmu terpenuhi, kamu akan pergi dengan membawa serta dirimu dan seluruh hartamu. Sungguh demi Tuhan, kami tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Suhaib pun berkata kepada mereka, bagaimana bila aku meninggalkan seluruh hartaku ini untuk kalian? Adakah kalian rela melepaskan ku pergi? Mereka menjawab, tentu saja. Maka Suhaib berkata, baiklah, akan kuserahkan semua hartaku ini kepada kalian. Ketika mendengar apa yang dilakukan Suhaib ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Suhaib mendapat keuntungan yang lebih besar. Dalam sebuah riwayat yang bersumber langsung dari pengakuan Suhaib disebutkan, ketika kaum musyrik menjumpainya dan menahannya untuk tidak pergi berhijrah, ia berkata kepada mereka, bagaimana bila aku memberikan semua harta dan perbendaharaan emasku kepada kalian dan kalian membiarkan aku pergi? Mereka pun menerima tawaran tersebut. Akhirnya aku berkata kepada mereka, galilah buah pintu rumahku, di bawahnya terdapat sejumlah emas.
Lalu aku pergi meninggalkan mereka sampai akhirnya aku bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Quba sesaat sebelum beliau pergi meninggalkan kota tersebut. Ketika melihatku, beliau berkata, "Wahai Abu Yahya, engkau benar-benar telah melakukan jual beli yang sangat menguntungkan." Kemudian membaca, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Quran Surah Al-Baqarah 207. Banyak sekali riwayat mursal yang mengatakan bahwa ayat dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya ini diturunkan berkaitan dengan hijrah Suhaib. Tabrani setelah menyebutkan beberapa riwayat yang menyatakan hal itu mengatakan sangat tidak bisa diingkari bila beberapa riwayat mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan kisah hijrahnya Suhaib, sebab seperti sudah dimaklumi, beberapa ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulnya dilatar belakangi oleh beberapa hal, dan secara makna ayat tersebut mengindikasikan akan apa yang terdapat dalam kisah tersebut. Sedangkan Ibnu Katsir dalam komentarnya tentang beberapa riwayat yang berkaitan dengan hal tersebut mengatakan, namun sebagian besar ulama lebih cenderung berpendapat bahwa ayat ini diturunkan untuk memberikan gambaran bagi setiap orang yang berjihad di jalan Allah. Meski demikian, perlu kita perhatikan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh At-Tabari dan yang diungkapkan oleh Ibnu Katsir sama sekali tidak bertentangan atau bertolak belakang. Sebab apa yang disampaikan Ibnu Katsir adalah menyoroti konteks ayat tersebut secara umum, sedangkan Tabari melihatnya dari konteks khusus ayat tersebut. Hijrahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan rombongannya. Ibnu Ishaq meriwayatkan, Umar radhiyallahu anhu menuturkan, pada saat akan pergi hijrah ke Madinah, aku, Yasi bin Abi Rabi'ah dan Hisam bin As bin Wail As-Sahmi sepakat untuk bertemu di salah satu kerimbunan pohon yang berada di lembah lumpur Bani Ghifar. Kami juga sepakat bahwa bila di antara kami di pagi harinya belum sampai di tempat itu, berarti ia tertangkap kaum kafir dan kami akan meninggalkannya. Esok paginya aku dan Iyas sampai di tempat tersebut, sedangkan Hisam akhirnya tertangkap sebelum sampai ke tempat kami. Lalu ia pun dianiaya oleh mereka. Diceritakan lalu ketika turun firman Allah, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Quran Surah Az-Zumar 53-55. Umar radhiyallahu anhu menuliskannya di atas selembar pelepah kurma dan kemudian mengirimkannya kepada Hisam bin As di Mekah. Akan tapi Hisam mendapatkan kesulitan di dalam memahaminya. Maka ia berdoa kepada Allah agar memudahkan dirinya memahami ayat yang dituliskan Umar tersebut. Lantas Allah pun mengilhamkan ke hatinya bahwa ayat tersebut diturunkan dalam rangka menyoroti orang-orang seperti dirinya. Akhirnya ia pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Sedangkan menurut Ibnu Abdi Bar, Hisam berhijrah ke Madinah setelah perang Khandak. Juga diriwayatkan bahwa sejak tertangkapnya para sahabat yang akan berhijrah ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doa kunutnya selalu berkata, Ya Allah, selamatkanlah Walid bin Walid, Salamah bin Hisam, dan Iyas bin Abi Rabi'ah. Al-Hadis. Sedangkan dalam riwayat lain ditambahkan, Ya Allah, selamatkanlah orang-orang beriman yang lemah. Walhasil akhirnya Allah pun menyelamatkan ketiga orang tadi dan beberapa sahabat yang lain. Adapun Abu Bakar Siddiq sebenarnya ia hendak berangkat hijrah terlebih dahulu. Namun Rasulullah SAW menahannya dan memintanya untuk menemani hijrahnya bila izin dari Allah sudah turun. Maka Abu Bakar pun mulai mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk perjalanan itu bila waktu-waktu izin Allah turun. Disebutkan ia membeli 2 ekor hewan kendaraan dan sempat mengurusnya hingga 4 bulan. Diriwayatkan dari Hakim bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, siapakah yang akan berhijrah bersamaku? Jibril menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Dengan iringan rombongan, kaum muslimin terus berdatangan masuk ke Madinah. Wilayah Islam hingga di Mekah, Dar al-Harb dan negara kafir tidak ada lagi orang Islam selain orang-orang muslim yang lemah dan telah lanjut usia. Adapun orang muslim terakhir yang berhijrah adalah Abdullah bin Jahsy. Saat itu matanya telah buta. Arkian ketika ia hendak berhijrah ke Madinah, istrinya menolaknya dan memintanya untuk hijrah ke kota lain selain Madinah. Akan tetapi ia tetap melakukan hijrah ke Madinah dengan membawa keluarga dan hartanya secara sembunyi-sembunyi sampai akhirnya ia sampai di kota Rasulullah SAW tersebut. Mengetahui Abdullah bin Jahsy dan keluarganya telah pergi, Abu Sufyan menyita rumahnya dan kemudian menjualnya. Setelah lama berselang, lewatlah di depan rumah tersebut Abu Jahal, Atabah, Syaibah, keduanya putra Ibnu Rabi'ah,
Abbas bin Abdul Muthalib dan Huwaitib bin Abdul Uzza. Mereka melihat rumah tersebut telah didiami oleh Ahab Maktubah. Menyaksikan hal itu, Atabah tidak kuasa menahan air matanya. Ibnu Sa'd juga meriwayatkan kisah di atas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Haythami. Akan tetapi dalam riwayatnya ini disebutkan bahwa yang buta adalah Abdun bin Jahsi. Ia biasa dipanggil dengan sebutan Abu Ahmad. Ia adalah saudara Abdullah bin Jahsi dan istrinya adalah putri Sufyan bin Harb. Sedangkan saudaranya Abdullah telah dibawa bersamanya ketika melakukan hijrah ke Madinah bersama keluarganya. Sepertinya riwayat yang datang dari Ibnu Ishaq adalah riwayat yang lebih dekat kepada kebenaran kisah tersebut. Juga dijelaskan oleh Ahmad bin Hajar. Akan tetapi ia tidak menyebutkan riwayat-riwayat lainnya. Kisah ini dan kisah-kisah lainnya dapat dijadikan sebagai bukti bahwa tidak sedikit rumah di Mekah yang ditinggalkan begitu saja oleh para pemiliknya demi melakukan hijrah. Hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Rapat kaum Quraisy untuk membunuh Nabi SAW. Ketika mengetahui kesepakatan antara kaum Rasulullah SAW dan orang-orang Ansar pada Bai'at Aqabah kedua dan melihat orang-orang Muslim berhijrah ke Madinah baik secara berkelompok maupun perorangan, kaum musyrik Mekah takut orang-orang Islam akan menjadi kekuatan yang solid di Madinah dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan bergabung dengan mereka di Madinah untuk mengarahkan mereka kepada apa yang beliau inginkan. Maka dari itu mereka sepakat untuk menghabisi calon pemimpin kekuatan baru ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari Kamis 26 Safar 14 Hijriah yang bertepatan dengan 12 September 622 kelahiran Isa alaihissalam, tepatnya sekitar 2 bulan setengah setelah Bai'at Aqabah kedua atau Bai'at Aqabah Kubra, orang-orang Quraisy mengadakan pertemuan penting di sebuah tempat yang dinamakan dengan Darun Nadwah. Dalam pertemuan ini mereka membicarakan rencana konspirasi mereka dan merundingkan cara yang paling tepat untuk menghabisi Rasulullah SAW. Al-Quran merekam semua usulan cara yang terlontar dalam pertemuan itu sebagaimana berikut. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surah Al-Anfal 30. Lalu beberapa hadis dan atsar menguraikan secara rinci semua usulan yang disebutkan dalam ayat ini secara umum. Selain riwayat Ibnu Abbas yang diceritakan kembali oleh Ahmad, ada riwayat lain yang juga bersumber dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Ishaq yang menjelaskan sebab-sebab diturunkannya ayat tadi. Riwayat ini menguraikan secara lebih detail tentang isi dan jalannya pertemuan tersebut. Riwayat ini menyebutkan ketika mereka sedang rapat di Darun Nadwah untuk membahas masalah Rasulullah SAW, tiba-tiba iblis datang ke tengah-tengah mereka dengan menjelma menjadi seorang laki-laki tua. Ia mengaku berasal dari wilayah Najd. Kemudian ia mengaku bahwa dirinya telah mendengar apa tujuan mereka berkumpul di tempat tersebut dan ingin bergabung bersama mereka untuk memberikan saran dan nasihat. Maka orang-orang Quraisy pun mengizinkannya. Rapat pun dilanjutkan. Lalu seorang dari orang kafir Quraisy mengusulkan untuk menangkap dan memenjarakan Rasulullah SAW. Laki-laki tua dari Najd itu berkata, "Demi Tuhan, pendapat itu kurang tepat untuk kalian. Demi Tuhan, seandainya kalian memenjarakannya sebagaimana yang kalian ucapkan, niscaya akan ada sekelompok orang yang akan membocorkannya kepada para sahabatnya di Madinah. Dan ketika mengetahui hal itu, niscaya mereka akan berhasil merebut dan membebaskannya dari kalian. Lalu setelah itu mereka akan memperbanyak jumlah mereka untuk menaklukkan kalian." Setelah itu seseorang yang lain mengusulkan untuk mengasingkan Rasulullah SAW di sebuah tempat dengan pengawasan ketat. Akan tetapi lagi-lagi laki-laki tua dari Najd menyanggah. Ia berkata, kesopanan tutur katanya dan kebaikan hatinya akan membuat hati seseorang menaruh simpati kepadanya untuk menyelamatkannya dari kita. Akhirnya Abu Jahal sangkat bicara. Ia mengusulkan untuk mencarikan seorang pemuda yang bertubuh kekar dan kuat untuk dipersenjatai. Setelah itu mereka diperintahkan untuk membunuh Muhammad SAW secara beramai-ramai agar kematiannya menjadi tanggung jawab seluruh kabilah yang terlibat. Dengan begitu niscaya kabilah Abdi Manaf tidak akan berani menuntut balas atas kematian salah seorang keluarganya, sebab mereka tidak akan mungkin berani melawan seluruh kabilah yang ada. Dan akhirnya mereka pasti hanya akan menerima diat atau pembayaran denda saja, ungkapnya yakin. Usulan ini didukung oleh laki-laki tua dari Najd itu dan kemudian disepakati oleh seluruh kabilah yang hadir. Lalu mereka bubar dan tinggal menunggu kabar pelaksanaannya saja. 2. Turunnya izin hijrah, perencanaan dan pelaksanaannya.
Tepat setelah kaum musyrikin sepakat dengan rencana di atas, di tempat lain Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengabarkan hal tersebut. Lalu ia menyarankan agar malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tidur di kamar beliau dan menyampaikan turunnya izin berhijrah dari Allah. Bukhari dan Tabari meriwayatkan, Ibnu Ishaq menceritakan ketika izin dan perintah berhijrah turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kediaman Abu Bakar radhiyallahu an dengan mempergunakan penutup muka menyamar di waktu yang tidak biasa beliau datang pada saat-saat seperti itu, yaitu pada tengah hari ketika terik matahari sedang panas-panasnya. Ketika diberitahu tentang kedatangan beliau, Abu Bakar mengetahui bahwa kedatangan beliau di luar kebiasaan dan dengan cara yang tak biasa dilakukan beliau itu pasti suatu keperluan yang sangat penting. Setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu mempersilakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk masuk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta semua orang yang ada di rumah tersebut untuk tidak ikut menemuinya supaya mereka tidak mendengar apa yang akan ia katakan. Namun Abu Bakar menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa semua yang ada di rumahnya adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Saya yakin dengan ucapan Abu Bakar, beliau mengabarkan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan dirinya untuk berhijrah. Lalu beliau meminta Abu Bakar untuk menemani perjalanan beliau sebagaimana yang pernah beliau isyaratkan kepadanya beberapa waktu sebelumnya. Kemudian Abu Bakar meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil salah satu dari dua hewan kendaraan yang telah ia persiapkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyepakatinya, tetapi dengan membelinya. Adapun yang dimaksud Abu Bakar bahwa mereka yang di dalam rumahnya adalah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah Asma dan Aisyah. Keduanya adalah muslimah. Bahkan Aisyah sendiri wanita yang telah beliau nikahi. Atas dasar itulah Abu Bakar berani mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak perlu khawatir dengan keduanya. Musa bin Aqabah menyebutkan kekhawatiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan jelas di dalam riwayatnya. Ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abu Bakar, suruhlah orang-orang yang ada di rumahmu ini menyingkir sebentar." Abu Bakar menjawab, "Engkau tidak perlu khawatir. Kedua orang yang bersamaku di rumah ini adalah hanya kedua putriku." Sedangkan dalam riwayatnya yang bersumber dari Ibnu Syihab yang menceritakan, Aisyah mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang bersama Abu Bakar saat itu kecuali aku dan Asma." Dan dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan mereka berdua adalah putriku. Dalam pertemuan hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar juga sempat merundingkan strategi yang akan mereka tempuh untuk menjalankan hijrah itu agar tidak tercium oleh orang-orang kafir. Adapun rencana strategi yang telah mereka buat, sebagaimana yang disebutkan oleh Bukhari dan Ibnu Ishaq adalah sebagai berikut. 1. Keduanya pergi meninggalkan kota Mekah pada malam hari untuk menuju Gua Thur yang terletak di bagian barat daya kota Mekah. Langkah ini adalah untuk mengecoh orang-orang kafir, sebab mereka pasti akan mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke arah utara Makkah yang mengarah ke kota Madinah. Keduanya akan tinggal di gua selama 3 hari, sampai pencarian terhadap keduanya sudah berkurang. 3. Menyewa seorang penunjuk jalan yang mengenal dan paham dengan baik seluk-beluk di jalan di padang pasir. Tugas penunjuk jalan ini adalah hanya membantu perjalanan keduanya sampai di Madinah. Sedangkan orang yang dipercaya untuk tugas itu adalah Abdullah bin Urqud Ad-Daili. Karena ia orang musyrik, keduanya memintanya untuk merahasiakan apa yang akan mereka lakukan. Kemudian keduanya juga sepakat dengan Abdullah untuk bertemu di Gua Thur setelah 3 hari kemudian. Selain itu, keduanya juga membayar Abdullah untuk mengurus 2 hewan kendaraan yang telah mereka beli sampai hari keberangkatan. 4. Asma, putri Abu Bakar, bertugas mempersiapkan bekal untuk keduanya, maka ia menaruh bekal itu di dalam sebuah kantong. Lalu ia mengikat ujung kantong itu dengan salah satu sobekan kain ikat pinggangnya yang sengaja ia robek menjadi 2 bagian untuk keperluan tersebut. Karena itulah Asma mendapatkan julukan si pemilik ikat pinggang. Sedangkan dalam riwayat lain Asma dijuluki si pemilik 2 ikat pinggang. 5. Abu Bakar memerintahkan putranya Abdullah untuk menjadi informan beliau dan dirinya. Adapun tugasnya mencuri dengar apa yang diperbincangkan orang-orang kafir tentang keduanya di siang hari dan kemudian memberitahukan kepada keluarganya pada malam harinya di Gua Thur. Dan untuk menghindari kecurigaan, Abdullah selalu pulang kembali ke Mekah pada dini harinya agar di waktu pagi sudah bersama penduduk Quraisy yang lain. 6. Abu Bakar juga menugaskan budaknya yang bernama Amir bin Fuhairah untuk selalu mengembalakan kambing-kambingnya di siang hari dan menggiring kambing-kambing itu ke depan Gua Thur setiap sore harinya. Hal ini tak lain agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dapat meminum susu kambing-kambing tersebut dan menyembelih salah satunya bila diperlukan untuk makan. Namun yang lebih utama adalah untuk menghilangkan jejak telapak kaki Abdullah bin Abu Bakar yang setiap hari pergi ke Gua Thur. 7. Abu Bakar memerintahkan Asma untuk mengantarkan makanan untuk mereka berdua selama berada di Gua Thur setiap sore harinya. 8. Dari kediaman Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertolak menuju kediaman Ali bin Abi Talib.
Beliau memerintahkan pemuda ini agar tinggal dahulu di Mekah untuk mengembalikan barang-barang titipan yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para pemiliknya. Sebab seperti dimaklumi kala itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat terkenal jujur dan sangat amanah, sehingga waktu itu setiap penduduk Mekah yang merasa khawatir dengan barangnya pasti menitipkannya kepada beliau. 9. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta Ali untuk tidur di pembaringan beliau dengan menggunakan selimut beliau yang berwarna kehijauan. Kemudian beliau menjaminnya bahwa ia tidak akan mengalami atau memperoleh perlakuan buruk apapun dari kaum kafir atas tindakannya itu. 10. Abu Bakar memerintahkan budaknya Amir bin Fuhairah untuk menyertai mereka berdua dalam perjalanan hijrah, yakni untuk membantu dan melayani kebutuhan mereka dalam perjalanan. Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk berhijrah ini setelah beliau menerima wahyu di Mekah selama kurang lebih 13 tahun. Adapun perintah berhijrah ini disampaikan Allah Subhanahu wa taala melalui firman-Nya berikut ini. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah pula aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong. Quran surah Al-Isra 80. Jadi hijrah adalah sesuatu yang selama itu menjadi harapan dan keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya yang singkat dan jelas itu. Dan hijrah tak lain adalah kunci yang telah dipilihkan oleh Allah untuk Rasulnya supaya mendapatkan ketenangan jiwa dan raga. Terpisah seperti kita saksikan tadi, bahwa kaum kafir Quraisy telah sepakat untuk memilih 11 orang wakil dari tiap-tiap kabilah yang akan ditugaskan untuk menjadi pasukan khusus pembantai Islam. Maka pada siang harinya mereka langsung menjalankan kesepakatan yang telah mereka putuskan pada malam harinya di Darun Nadwah itu. Sementara itu, kendati saat itu sudah mengetahui semua rencana mereka, Rasulullah SAW ternyata tidak bisa meninggalkan jiwa kesatriannya yang selalu haus dengan tantangan. Terbukti malam itu Rasulullah SAW justru melakukan sesuatu yang sangat sulit diterima akal dan penuh risiko. Saat dan malam itu Rasulullah SAW pergi bersama Ali bin Abi Thalib menuju Ka'bah. Dan sampainya di sana beliau memerintahkan Ali agar naik ke atas bahunya untuk kemudian naik ke atas Ka'bah dan membuang berhala-berhala orang Quraisy. Lalu ketika Ali telah memegang salah satu berhala dan siap melemparnya, Rasulullah SAW berkata, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan, karena sesungguhnya kebatilan itu akan hancur binasa. Setelah Rasulullah SAW mengucap kata-kata tersebut, dengan mudah Ali dapat menghancurkannya, melemparkannya dan memusnahkan berhala tersebut. Kemudian keduanya pergi dan tidak ada satu orang pun yang melihat mereka, dan semenjak itu berhala tersebut tidak pernah diangkat lagi ke atas Ka'bah. Bagi kita sebagai seorang Muslim, peristiwa tersebut tak lain merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulnya untuk memperlihatkan kepada manusia akan adanya perlindungan dan pemeliharaan Allah terhadap Rasulnya. Kembali kepada kaum Quraisy, mereka yang ditugaskan untuk melakukan pembunuhan terhadap Rasulullah SAW malam itu ternyata telah berkumpul dan siap menjalankan rencananya. Mereka terlihat terus mengawasi pintu kediaman Rasulullah SAW, seraya sesekali mengintai apakah beliau sudah tertidur atau belum. Sebab mereka akan menyerang beliau saat beliau sudah tertidur pulas. Tak ketinggalan malam itu Abu Jahal ada di tengah-tengah mereka dan bertindak sebagai komandan sekaligus pengawas jalannya rencana yang telah mereka persiapkan. Sesekali ia terlihat membakar semangat mereka untuk menjalankan tugas itu. Dalam ucapannya kepada mereka, Abu Jahal melontarkan berbagai ejekan dan celaan terhadap Rasulullah SAW serta berupaya agar mereka ragu-ragu dengan ajaran yang didakwahkan beliau. Arkian salah satu ejekan Abu Jahal saat itu adalah ketika ia berkata kepada mereka, Muhammad yakin bila kalian mengikuti ajarannya, maka kalian akan menguasai seluruh orang-orang Arab dan non-Arab. Kemudian kalian akan dibangkitkan setelah kematian dan kalian akan diberikan surga. Namun jika tidak mengikuti langkahnya, kalian akan dijadikannya kurban dan akan dibangkitkan dari kematian dan dimasukkan ke dalam api neraka yang di dalamnya terdapat api yang menyala-nyala. Saat mereka sedang asyik mendengarkan perkataan Abu Jahal itulah Rasulullah SAW keluar dari kediamannya dengan mengendap-endap. Beliau juga sempat mendengar seluruh ucapan Abu Jahal. Kemudian beliau mengambil segenggam debu dan berkata, aku memang mengatakan hal itu dan kamu adalah salah satu di antara mereka yang akan masuk neraka itu. Lantas beliau menemparkan debu tersebut atas kepala mereka sehingga mereka tidak melihatnya. yakni karena Allah telah mengaburkan penglihatan mereka. Pada saat itu Rasulullah SAW membaca ayat Yasin. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul yang berada di atas jalan yang lurus, sebagai wahyu yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena mereka lalai. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Quran Surah Yasin 1-9.
Lalu beliau meninggalkan mereka dan bertolak pergi menuju Gua Sur. Bersamaan dengan itu Abu Bakar pun tengah dalam perjalanan menuju Gua Sur dengan membawa seluruh harta miliknya. Jumlahnya sekitar 5 sampai 600 ribu dirham. Lalu keduanya bertemu di persimpangan jalan dan bersama-sama berjalan menuju Gua Sur. Tak lama kemudian ketika keduanya sudah hampir sampai di tujuan dan kota Mekah sudah hampir tidak terlihat oleh pandangan mata, Rasulullah SAW sejenak berhenti memandang ke arah Mekah dengan perasaan yang dipenuhi dengan berbagai kenangan. Ini menunjukkan betapa besarnya rasa cinta Rasulullah SAW terhadap kota itu sebagai kota yang telah membesarkan dan mendidiknya. Dan bagaimana mungkin Rasulullah SAW tidak mencintai kota tersebut, sementara Allah sendiri mencintainya dan memilihnya sebagai tempat berdirinya rumahnya yang suci. Bahkan di kota itulah Allah menobatkannya sebagai utusannya untuk seluruh alam semesta. Dan saat itu Rasulullah SAW berdiri sejenak sambil memandang kota Mekah. Lalu beliau berucap, "Demi Allah, kamu kota Mekah adalah sebaik-baik tanah Allah dan tanah Allah yang paling dia cintai. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan pergi meninggalkanmu." Di dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW berucap, "Tidak ada satu kota pun yang lebih indah dan lebih aku cintai selain dirimu. Dan seandainya kaumku tidak mengusirku darimu, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat lain selain padamu." Sementara itu di Mekah malam itu sedang terjadi kericuhan. Dan beberapa saat setelah kepergian Rasulullah SAW, seorang warga Mekah melihat komplotan kaum kafir yang akan membunuh Rasulullah SAW tengah mengepung rumah beliau. Maka ia bertanya kepada mereka tentang apa yang sedang mereka lakukan. Lalu mereka mengabarkan apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Mendengar hal itu, orang tersebut mengatakan bahwa Muhammad SAW sudah tidak ada di rumah lagi dan telah pergi. Akan tetapi mereka tetap tidak mempercayainya karena mereka tetap yakin bahwa Muhammad masih tertidur dengan tenang di tempat tidurnya. Pasalnya saat itu mereka menganggap bahwa Ali adalah Muhammad. Mereka tidak mengetahuinya sampai akhirnya Ali terbangun dari tempat tidur Rasulullah pada waktu subuh. Ibnu Ishaq dengan mempergunakan riwayat mursal, Ibnu Hisam 2:139. Ringkasnya, riwayat-riwayat yang mengisahkan persekongkolan kaum musyrikin dan tidurnya Ali bin Abi Thalib di peraduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Dari sini kita dapat menyimpulkan, satu, kisah ini memiliki sumber asal dari ayat Al-Quran. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surah Al-Anfal 30. 2. Kisah ini datang dari beberapa silsilah periwayatan dan antara satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Ketika mengetahui Muhammad telah pergi, orang-orang kafir Quraisy segera menyusun strategi baru untuk melacak jejak Rasulullah. Di antara langkah-langkah yang mereka ambil saat itu adalah, 1. Mereka langsung menangkap Ali, menyiksa dan menyeretnya ke Ka'bah. Lalu mereka akan memenjarakannya selama beberapa waktu untuk mengorek keterangan dari Ali yang dapat digunakan untuk melacak keberadaan Rasulullah. Akan tetapi mereka gagal membujuk dan memaksa Ali. 2. Mengutus beberapa orang kafir Quraisy, di antaranya Abu Jahal, agar pergi ke rumah Abu Bakar untuk menangkapnya dan kemudian memperlakukannya seperti memperlakukan Ali. Saat mereka datang, ternyata putri Abu Bakar Asma yang keluar menjumpai mereka. Maka mereka pun menanyakan keberadaan ayahnya Abu Bakar. Asma menjawab bahwa dirinya tidak mengetahui di mana sang ayah berada. Mendengar jawaban tersebut, Abu Jahal marah bukan kepalang. Ia menampar pipi Asma sampai anting-antingnya terjatuh. 3. Mengawasi seluruh jalan yang menghubungkan kota Mekah dengan kota-kota lain dengan pengawasan yang sangat ketat. 4. Mengeluarkan pengumuman bahwa siapa saja yang dapat menangkap Muhammad dan Abu Bakar dalam keadaan hidup akan mendapatkan imbalan sebesar diat ganti rugi kematian keduanya. 5. Menyewa pencari jejak guna mengikuti jejak yang pernah dilalui oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Perjalanan ke Gua Sur. Baihaqi dan beberapa ulama lain menuturkan, ketika berjalan menuju Gua Sur, sesekali Abu Bakar berjalan di belakang Rasulullah SAW dan kemudian beriringan lagi dengan beliau. Melihat gerak-gerik Abu Bakar tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepadanya tentang apa yang menyebabkan berbuat seperti itu. Abu Bakar menjawab, "Wahai Rasulullah, setiap kali aku teringat bahwa kita ini sedang dicari-cari, aku berjalan di belakangmu. Lalu ketika aku ingat bahwa kita sedang diintai, aku berjalan bersamamu untuk melindungimu." Setelah mendengar jawaban Abu Bakar itu, Rasulullah SAW berucap, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu mengharapkan agar bila terjadi musibah hanya menimpamu dan tidak menimpaku?" Abu Bakar menjawab, "Benar wahai Rasulullah."
Demi zat yang mengutusmu untuk membawa kebenaran, tidak ada satu bencana serangan pun yang datang kecuali aku ingin bencana itu hanya menimpaku dan bukan menimpamu. Sementara itu, sebuah kabar yang bersumber dari Umar menceritakan, pada saat Rasulullah pergi bermalam-malam meninggalkan Makkah, Abu Bakar ikut serta bersamanya. Sesekali Abu Bakar berjalan di depan Rasulullah SAW dan sesekali di belakang beliau untuk melindunginya. Bahkan ketika kulit kedua kaki Rasulullah SAW mengelupas karena terlalu lama berjalan, Abu Bakar menggendongnya hingga sampai di mulut gua Sur, dan sesampainya di dalam gua, ia menyingkirkan bebatuan yang ada di dalam gua itu dengan kakinya hingga seekor ular menyengatnya dan air matanya mengalir membasahi Rasulullah SAW. Zahabi berkata hadis ini mungkar, ditolak keabsahannya. Sementara Baihaqi lebih memilih untuk diam dan tidak mengomentari hadis ini. Baihaqi mengambil hadis ini dari hadis Yahya bin Abi Talib. Ia berkata, kami mendapatkan hadis ini dari Abdurrahman bin Ibrahim Rasibi. Munculnya nama perawi inilah yang membuat hadis ini cacat, sebab Rasibi bukanlah salah seorang perawi yang siqat dan tidak dikenal sebagai seorang perawi hadis. Semua ini dijelaskan oleh Khatib di dalam At-Tariq. Setelah menukil hadis ini dari riwayat Baihaqi, Ibnu Katsir berkomentar, teks hadis ini gharib, aneh dan mungkar diragukan kebenarannya. Dr. Su'ud juga ikut berkomentar, benar ketika hadis tersebut gharib dan mungkar, sebab di dalam sanad perawinya terdapat nama Furat bin Saib yang oleh Abu Hatim dan Abu Zar'ah dipandang sebagai perawi yang dhaif. Abu Hatim berkata ini adalah hadis mungkar. Bukhari berkata Ibnu Sa'ib dinilai matruk, sedangkan hadisnya mungkar. Jadi hadis ini dhaif dan mungkar. Di dalam gua Sur, sesampainya di mulut gua, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, jangan masuk dulu sampai aku selesai memeriksanya demi keamananmu. Lalu ia masuk ke dalam gua untuk memeriksanya terlebih dahulu dan beberapa saat kemudian keluar lagi. Sesampainya di luar, ia teringat dengan sebuah batu yang ada di dalamnya, maka ia pun berkata, wahai Rasulullah, jangan masuk dulu sampai aku benar-benar aman. Aku benar-benar aman untukmu. Lalu ia masuk ke dalam gua dan menyingkirkan batu tersebut. Kemudian dari dalam gua ia berkata, wahai Rasulullah, masuklah. Rasulullah SAW pun masuk ke dalam gua. Sementara itu di luar sana orang-orang kafir Quraisy terus sibuk mencari keberadaan Rasulullah SAW kepada seluruh penjuru dan lorong kota Mekah. Bahkan mereka juga meminta bantuan para penduduk lembah untuk mencari beliau dengan bayaran yang lumayan besar bila mereka berhasil mendapatkannya. Akhirnya sampailah pencarian mereka di Bukit Thur, tempat gua persembunyian Rasulullah berada. Mereka menelusuri setiap tempat di bukit tersebut. Saat mereka berada di atas gua, Abu Bakar dan Rasulullah SAW bisa mendengar semua percakapan mereka. Akhirnya Abu Bakar mulai merasa cemas dan ketakutan. Lalu ia berkata lirih kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah, niscaya akan melihat kita yang berada tepat di bawah kedua telapak kakinya ini. Namun dengan tenang Rasulullah SAW menjawab, wahai Abu Bakar, janganlah engkau mengira bahwa kita hanya berdua saja, karena Allah adalah bersama kita. Dari peristiwa inilah akhirnya turun firman Allah, jikalau tidak menolongnya Muhammad, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkannya dari Mekah, sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia berkata kepada temannya, janganlah berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Quran Surah At-Taubah 40. Allah benar-benar menjaga dan melindungi nabinya dari berbagai hal buruk yang mungkin terjadi saat beliau dan sahabatnya bersembunyi dalam gua tersebut. Ada banyak hadis dan riwayat yang membuktikan fakta ini. Dan salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Al-Musnad 587 Syakir. Syakir berkata, dalam isnadnya terdapat catatan dikarenakan adanya Utsman Al-Jazari yang dinilai sikot oleh Ibnu Hibban dan dhaif oleh para ulama lainnya. Sekalipun begitu, para perawi lain yang terdapat dalam hadis ini memiliki tingkatan sahih. Hadis ini juga terdapat dalam Ad-Dur Al-Mansur 3179 yang dinisbatkan kepada Abdul Razak, Abdul bin Hamid, Ibn Munzir, Abu Said bin Mardawiyah, Abu Naim di dalam Ad-Dalail dan Khatib. Dalam At-Tariqnya 198 sampai 199, Ibnu Katsir juga menyebutkan riwayat ini. Kemudian ia berpendapat hadis ini isnadnya hasan dan riwayatnya terbaik dari sekian jumlah hadis yang mengisahkan adanya sarang laba-laba di mulut gua Sur sebagai bagian dari perlindungan Allah terhadap Rasulnya. Hadis ini juga dinilai hasan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Fath 1590.
Ia menuturkan, kaum Quraisy terus mencari jejak keduanya. Tak lama kemudian, mereka bertemu di Bukit Sur. Lalu mereka bersama-sama naik ke atas bukit dan melewati Gua Sur. Mereka melihat ada sarang laba-laba di mulut gua itu. Kemudian sebagian dari mereka mengatakan bahwasanya bila pernah ada orang yang masuk ke gua itu, maka tak mungkin di mulut gua itu terdapat sarang laba-laba. Ahmad juga meriwayatkan kisah serupa dari Hasan Al-Basri, dan di dalamnya ia menambahkan bahwa pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tengah melaksanakan sholat, sedangkan Abu Bakar terus berjaga-jaga. Sementara itu Tabrani menuturkan, seseorang dari kaum musyrikin datang ke mulut gua, lalu ia buang air dengan berjongkok sedang menghadapkan auratnya ke arah Rasulullah. Maka Abu Bakar pun berbisik kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ia melihat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak Abu Bakar, ia tidak melihat kita karena sungguhnya malaikat telah menutup kita dengan sayap-sayapnya. Seandainya benar ia melihat kita, niscaya ia tidak akan melakukan hal itu. Singkat cerita, akhirnya hari di dalam gua pun dilalui oleh keduanya dengan selamat. Namun ada satu riwayat juga yang mengatakan bahwa sebuah batu telah melukai tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga berdarah. Selain beberapa riwayat di atas, ada beberapa riwayat lemah yang juga menceritakan hal-hal yang terjadi selama keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dalam gua tersebut. Di antaranya adalah 1. Ibnu Sa'ad dan Bazar menuturkan, Allah telah memerintahkan sebuah pohon untuk tumbuh di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya dapat menutupi beliau. Allah memerintahkan laba-laba agar membuat sarang di mulut gua supaya menutupi Rasulullah, dan Allah juga memerintahkan 2 ekor burung dara dan 2 ekor elang untuk hinggap di mulut gua. Lalu datanglah 2 pemuda Quraisy ke arah gua tersebut. Namun baru sampai 40 hasta dari mulut gua, salah seorang dari keduanya yang berjalan di depan melihat 2 ekor burung dara hinggap di mulut gua, maka ia pun kembali. Melihat itu, kawan-kawannya bertanya kepadanya, mengapa kamu tidak jadi melihat gua itu? Dengan ringan pemuda itu menjawab, aku melihat 2 burung merpati dan 2 ekor burung elang telah hinggap di mulut gua itu. Jadi menurutku di dalam gua tidak mungkin ada siapa-siapa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar percakapan tersebut dengan jelas, dan dari percakapan itu beliau baru tahu bahwa Allah telah melindungi dirinya dan Abu Bakar dengan keberadaan 2 ekor burung merpati itu. Maka beliau pun berdoa kepada Allah agar memberkahi keduanya, memberikan pahala dan memperbolehkannya tinggal di Mekah. Mendengar doa tersebut, kedua merpati itu pun bahagia. Konon burung-burung merpati Al-Haram saat ini adalah anak keturunan keduanya. 2. Beberapa ahli sejarah hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ketika Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seandainya salah seorang di antara mereka menoleh ke bawah, niscaya akan melihat kita berada tepat di bawah kedua kakinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bila mereka mendatangi kita ke sini, kita akan meninggalkan tempat ini dari situ. Setelah menunjuk ke suatu bagian dari gua itu, saat melihat ke arah yang tunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq melihat ada lubang lain di dalam gua tersebut yang langsung menyambung ke lautan lepas. Bahkan ia juga melihat sebuah perahu telah menunggu mereka di tepinya. 3. Sebuah hadis meriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu an berkata kepada putranya, wahai putraku, seandainya terjadi sesuatu di tengah-tengah masyarakatmu, datanglah ke gua yang kamu pernah melihatku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di dalamnya. Di dalam gua tersebut engkau akan mendapatkan rezeki dari Allah, baik di waktu pagi maupun sore. 4. Diriwayatkan seseorang dari golongan kaum musyrikin mendatangi gua dan kemudian menghadap ke arah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terbuka auratnya untuk membuang air kecil. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah laki-laki itu melihat kita? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, seandainya ia melihat kita, tentu ia tidak akan menghadap ke kita dengan memperlihatkan auratnya. 8. Sebuah riwayat menuturkan, pada saat berada di dalam gua, Abu Bakar merasa haus, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, pergilah ke tengah-tengah gua dan minumlah di sana. Lalu Abu Bakar berjalan menuju ke bagian tengah gua, dan ia mendapatkan air yang lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, dan lebih wangi dari minyak binsik. Setelah itu Abu Bakar kembali, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada para malaikat yang menjaga sungai-sungai yang ada di surga untuk melubangi satu sungai yang ada di dalam surga Firdaus hingga tembus ke bagian tengah gua ini agar kita bisa minumnya. Baik, untuk sementara kita cukupkan dulu pembacaan proses hijrah Rasulullah, yang insya Allah kita akan lanjutkan nanti dengan judul berangkat ke Madinah. Semoga ada manfaatnya. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.